Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Kali ini kita mau review Master Rem. Nah, Master Remnya punya apa? Saya ambil punya copotan VR Cross X 250. Jadi memang basicnya motor trail yang 250 cc. Kita coba langsung lihat penampakannya teman-teman, karena memang sudah dipasang. Ini kurang lebih kayak gini. Sudah terpasang di Mega Promono 2012 versi Karbo. Berikut dengan aksesoris lainnya yang memang sudah saya review dan teman-teman sudah bisa ngikutin juga. Udah ada stang fat bar, riser tumpuk, pivot, hand guard, set kanan kiri, terus spion VR, lampu tembak, selang rem, dan lain-lainnya. Jadi untuk mengimbangi tampilan yang semakin biar oke aja sih teman-teman, biar makin ganteng aja. Nah, itu saya ganti set sebenarnya untuk sekalian juga handle kopling, tapi handle kopling ini saya pakai punya pengereman Scoopy All ya. Jadi karena ada minus di bagian handle koplingnya, jadi saya cuma bisa pakai punya master remnya ya. Tapi nanti saya kasih lihat handle koplingnya juga kayak apa. Nah, ini PNB teman-teman, punya Scoopy. Jadi saya cari-cari kira-kira apa nih yang looknya cocok gitu kan. Terus ini juga agak cakep buat ngimbangin aja. Nanti rencana saya oper juga karena memang barangnya ada. Nah teman-teman, sebelum review ke part yang baru, saya kasih lihat juga part yang lama ya. Dan alasan saya mengganti adalah pertama, kita nilai sendiri looknya udah seperti ini. Udah patah, nggak jelas, penyok ya, pengkor. Dan minus pemakaian ya, warnanya udah pudar begini ya. Nah, tapi secara fungsi masih aman ya. Jadi masih bisa digunakan untuk jangka panjang. Dia tidak ada kebocoran dan lain-lain. Pokoknya buat sehari-hari cukup. Nanti saya kasih bonus buat yang beli velg, yang ngikutin ya. Nanti tinggal minta aja, Mas, masih ada nggak gitu kan. Ini buat dikrum ulang masih bagus. Dan original ya pastinya awet ya. Nah, untuk bagian dudukan drat spionnya ini agak miring teman-teman. Makanya waktu itu saya ganti spion memang looknya miring ya. Jadi nggak bisa presisi kayak gini. Sekarang kan udah diganti master remnya, jadi udah normal lah untuk spion. Jadi kanan kiri itu nggak miring ya. Nah, kalau ini pakai spion miring sedikit gitu. Tapi bisa lah diakalin sama teman-teman. Nah, sedangkan ini untuk handle yang lama, ini masih termasuk baru ya, jadi belum dipakai selama 1 tahun juga belum nyampe. Handle kopling Migeli ya, Migeli. Ini masih fungsi normal, nggak ada bekas jatuh dan lain-lain. Catnya juga masih lumayan oke. Ini dudukan spion masih oke, nggak miring dan segala macam. Lalu ini untuk soket indikator netral ya, masih fungsi juga. Nah, terus ini bagian koplingnya, kabelnya bisa dipres juga supaya lebih kenceng gitu ya. Soalnya dulu sebelum saya ganti agak kendor sedikit, jadi posisi tuh kayak gini lah, nggak bisa rapet gitu. Tapi nanti di setel juga di bagian sini ya, jadi di bak koplingnya juga kabelnya nanti di setel supaya ngepas gitu. Terakhir saya kayak gini teman-teman, jadi agak kendor gitu si kabel kopling, jadi nekennya harus dalam. Padahal enaknya kan setengah kopling gitu ya, jadi buat mainan itu enak. Oke. Nah, alasan pada dasarnya ya untuk motor 150 cc gitu kan, nggak mikir tanpa aksesoris dan lain-lain, dan fitmentnya sudah tinggi besar seperti ini gitu. Nah, untuk looknya kurang lebih kayak gini. Bagian master rem dulu ya kita bahas. Tabungnya
lumayan besarnya tuh cukup lah, tapi ada modelnya jadi nggak kotak banget. Terus ini bagian transparannya buat lihat kondisi minyak itu juga masih bening ya, masih fungsi. Terus kalau bagian master remnya sendiri itu aman ya, nggak ada kebocoran dan lain-lain. Nah untuk looknya dari depan coba ya. Nah jadi memang saya senang karena warnanya seperti ini ya, silver yang agak premium gitulah, punya motor 250 cc. Dan kalau untuk handle-nya ini agak apa ya, agak ngekrum lah, cuma dia punya trail jadi lebih tebel handle-nya, mungkin untuk menghindari patah juga ya saat rabas. Nah terus ada modelnya ini, ada nggak tahu fungsinya buat apa, buat lock mungkin ya, kurang paham saya juga. Nah terus untuk handle-nya sendiri ya cukup lumayan tebel dan feel-nya enak gitu, tangan kita tuh enak. Nah kita coba praktekin sebentar ya. Ini kalau misalnya kayak gini, ini tangan kita tuh mau 1 jari enak, 2 jari enak, 3 jari ya dapat semua gitu feel-nya gitu. Jadi di sini nih udah pas sih, dan ini lumayan tebel jadi nggak bikin licin gitu, walaupun basah tetap kita dapat gripnya gitu ya. Nah terus untuk yang enak lagi menurut saya, cuma saya nggak sempat videoin waktu belum dipasang teman-teman, saya nyoba pencet gitu kan, set gitu kan, itu empuk banget. Jadi empuk tapi nggak berasa ambles gitu loh. Jadi hidroliknya mungkin yang di dalam atau pernya ya, saya kurang paham teknisnya, tapi yang feel saya rasa itu empuk dan enak gitu, ada semacam balik laginya yang smooth gitu. Dan itu saya baru rasakan ini sih, maksudnya karena saya juga nggak pernah ganti-ganti. Pikir saya kalau ganti ya ori gitu kan, daripada variasi gitu kan, takutnya bahaya atau gimana. Nah kemarin saya coba sebelum pasang kan, saya coba tekan dulu lah, set gitu kan, pas balik lagi tuh enak banget. Apa ya, feel-nya enak banget teman-teman. Jadi memang untuk copotan 250 cc ya nggak bisa bohong sih partnya. Nah terus karena dia copotan VR 250 cross ya, jadi posisi si handle itu agak turun. Kalau saya lihat sih memang baru ini sih, jadi handle yang memang tidak tegak lurus gitu ya, tapi agak turun. Dan mantep sih, maksudnya seniat itu gitu loh, dipikirin gitu kan. Kita coba lihat yang ini. Jadi ini agak turun tapi nggak turun banget gitu ya. Kalau ini lumayan turunnya, kelihatan. Kalau ini nggak seberapa ya. Nah ini benar-benar turunnya turun gitu, jadi si tabung itu tetap tegak lurus. Kita dapat pengereman yang feel-nya enak gitu. Nah lanjut untuk bagian soket, ini PNB ya teman-teman, untuk lampu rem ya biasanya. Ini aman sih, masuk semua, walaupun memang harusnya ada covernya lagi sih, cuma mungkin nggak dapet saya karena copotannya apa adanya. Terus untuk bagian dudukan spion ini udah aman jadinya, udah presisi, walaupun tetap memang sama-sama ini pakai harus baut atau mur banci ya, supaya bisa masuk, karena muternya itu berlawanan sih aslinya itu. Jadi yang penting udah presisi, udah oke ya, jadi enak dilihat.
Nah, kita lanjut ke bagian kopling. Ini punya Scoopy All. Scoopy All ini lumayan presisi ya, karena ini aslinya rem mungkin. Jadi saya cari-cari kira-kira persamaannya apa gitu kan, yang rada lebih solid. Ini sama bahannya, warnanya juga agak gelap sedikit sih, tapi kalau dari build quality-nya sih enak ya, tebel, padat gitu loh kerasanya. Kita coba. Mudah-mudahan sih aman sih, maksudnya mau dibawa terabas juga oke sih kayaknya. Nah terus ini feel-nya agak lumayan keras tapi enak gitu, berasa solid. Nah terus untuk yang aslinya pasangannya kurang lebih kayak gini kondisinya. Sama dia kanan kiri agak turun juga. Kalau ini kan agak turun tapi nggak turun banget ya. Nah kalau ini dia agak turunnya kelihatan, turun banget gitu. Sama kayak bagian master rem. Nah ini kondisinya seperti ini. Kenapa nggak saya pasang ya? Karena minus gitu. Padahal sayang sekali, maksudnya pengen saya juga pasang satu set kanan kiri karena memang handle-nya ini tebel gitu dan feel-nya dapet semua. Nah ini kemungkinan habis bekas jatuh ya, tapi overall sih semuanya cakep sih. Maksudnya build quality-nya, bayangin maksudnya jatuh mungkin handle yang ngehajar gitu ya, tapi yang patah malah dudukannya gitu. Dan nggak semua gitu loh, bawahnya aman tuh, nggak ada patah, nggak ada retak. Berarti emang bagus, build quality-nya cakep sih teman-teman. Nah rencana saya adalah ini saya oper ke sini supaya sama lah looknya gitu. Walaupun ini juga udah saya setting, kemungkinan apa ya, kira-kira nggak nabrak lah, jadi agak digeser ke sana sedikit. Jadi tapi rapi sih, maksudnya nempel sama saklar, nggak ada gap atau jaraknya gitu kan. Ini kopling juga aman, walaupun handle-nya panjang, tapi nggak nabrak atau nggak nyangkut sama handguard. Nah rencana saya begitu teman-teman, saya oper ke sana. Terus ini sebenarnya kalau bisa sih dibenerin ya, dilas lagi ya, nggak tahu ini las apa, aluminium mungkin ya. Soalnya masih cakep teman-teman, walaupun penyok juga nggak ngaruh sih buat saya. Ini looknya cakep aslinya kalau bisa dipasang satu set. Sebagian soket juga masih aman gitu kan. Nah menurut teman-teman gimana? Asik nih, cakep juga. Jadi memang ada copotan-copotan moge itu jadi pride sendiri sih kalau menurut saya gitu kan. Supaya apa ya, maksudnya ya kita benar-benar modif tuh main konsep lah. Kira-kira gimana kelihatan looknya standar tapi lebih berbobot, lebih solid. Nah terus saya juga sudah nyoba pengeremannya, enak, presisi, pakem gitu kan. Cuma minusnya paling ada kebocoran sedikit. Nah ini bocor sedikit dari ini teman-teman, jadi lubang yang memang sengaja mereka buat ya. Jadi sealnya tuh ngepas tapi kayak nggak ngepas gitu, makanya ini agak keluar gitu. Tapi nanti bisa diakalin pakai sealant mungkin ya, jadi aman lagi. Ya rembes juga nggak seberapa sih, maksudnya nggak sampai habis gitu loh minyak frame.
dan gampang, maksudnya kalaupun habis juga tinggal di refill, dibuka pakai baut plus, udah aman lagi sih teman-teman. Kurang lebih kayak gitu aja. Kalau dari segi look sih udah saya suka sih, maksudnya ada yang baru, terus pastinya nggak pasaran sih, tetap dapet looknya premium kayak gini nih, cakep kan, gila, oke juga, kelihatan gagah ya gagah gitu, kelihatan premium ya premium, kelihatan solid, pokoknya suka sih. Ini pilihan saya iseng-iseng aja, tapi kalau udah dipasang dan cocok itu luar biasa sih, maksudnya puas gitu dalam hati gitu kan. Oke, kurang lebih kayak gitu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.